Shalom buat seluruh permata GBKP yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam persiapan kita menyongsong PA Permata yang akan kita lakukan di tempat kita masing-masing. Besar harapan kita atas segala pertolongan Tuhan. Lawatannya yang begitu dahsyat dan luar biasa akan menjadikan permata GBKP juga semakin dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang terkasih, sebelum saya sampaikan renungan di PA Permata GBKP di minggu ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Izinkan roh Allah bekerja bagi kami Tuhan. Lawat hidup kami. Tolong kami Bapa, agar senantiasa persiapan seluruh permata GBKP untuk dapat ikut mengambil bagian merenungkan firman Tuhan, agar di PA Permata GBKP di minggu ini mereka semakin dicerahkan, semakin dikuatkan, semakin dimampukan untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, perlengkapi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca renungan kita di firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikan dengan orang yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Demikian pembacaan firman Tuhan di PA Permata GBKP minggu ini. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan akan selalu mengajar kita untuk berbuat dan berpikir dan menempatkan hidup kita dalam segala kontrol yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kecukupan, apa sih tolak ukurnya kita mampu hidup cukup? Sementara kalau kita hidup di era digitalisasi pada saat sekarang ini, banyak sekali kehidupan kita tanpa terkontrol. Banyak kehidupan permata GBKP hedonisme melanda, bahkan menguasai sisi kehidupan kita. Kalau kita berteman dengan dunia dan kita ada di dunia ini, tentu hidup kita pasti akan berdampingan terus dengan real yang disampaikan oleh dunia kepada kita. Tapi apakah kita boleh menggantikan hidup kita keluar dari dunia ini? Bukan mengarah ke situ tentunya firman Tuhan ini menggiring kita. Kita hidup di dunia ini, tapi kita mampu mengendalikan hidup kita. Apa yang menjadi tolak ukur agar kehidupan kita dikendalikan? Apakah hikmat kita? Apakah pengetahuan kita? Ataukah kemampuan dan kekuatan kita yang membuat kita bisa mengendalikan diri kita? Tidak hanya itu saudaraku, tapi penentu yang utama untuk dapat mengendalikan diri kita adalah bagaimana pengenalan kita dan hidup di dalam Tuhan. Karena dari itulah kita bisa mencukupkan terhadap apa yang kita miliki, dan hidup seadanya yang akan memberikan kecukupan. Perjuangan kita hidup juga akan terkontrol, bahkan kita menikmati kehidupan yang Tuhan izinkan yang boleh kita jalani. Dimensi lain, tentu kita melihat bagaimana kehidupan dunia pada saat ini. Banyak orang menghambur-hamburkan duit tanpa tujuan apa-apa. Banyak orang hanya menyenangkan dirinya. Bahkan ada yang tanpa tujuan dan melakukan satu hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, sehingga tidak memperhitungkan waktu dan kemampuan mereka, bahkan materi yang mereka miliki. Zaman ini banyak menawarkan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Izinkan firman itu berkuasa atas diri kamu permata. Jangan sempat dunia ini menghancurkan masa depan kamu. Jangan sempat kamu bodoh untuk memikirkan hal duniawi tanpa membuka diri untuk cara Tuhan
mengatur hidup kamu lebih bahagia dan damai sejahtera. Jangan terlalu kejar yang tidak mampu kamu kejar. Jangan terlalu bermimpi di luar nalar kita berpikir. Hidup kita cukup simpel diaturkan oleh Tuhan. Bagaimana kita menikmati kehidupan yang diaturkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita berpikir tentunya. Gapai cita-cita kamu dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan buang-buang waktu dengan hal yang tidak berguna. Jaga kekudusan hidup kamu sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan. Hanya sesimpel itu hidup kita diajar. Tapi yang membuat hidup kita ribet adalah karena kita tidak bersekutu dengan Tuhan, tapi kita bersekutu dengan duniawi. Oleh karena itu di PA Permata ini kita diingatkan kembali, cukup. Bagaimana kecukupan yang kita miliki bukan hanya berhenti stop pada apa yang boleh kita miliki, tapi ada kata berbagi. Di mana kita bisa melihat kecukupan kita, di mana kita melihat peluang untuk berbagi. Firman ini akan mengajarkan kita. Kalau kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis, apa yang menurut Permata paling besar pemberitaan yang dia sampaikan kepada dunia ini? Pasti tentang pertobatan. Pasti tentang himbauan, seruan untuk bertobat. Sehingga seruan dan pertobatan itu yang dia sampaikan kepada duniawi ini, agar kita memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Antara pertobatan dan kerajaan surga, itu adalah inti pengajaran dari Yohanes Pembaptis. Jadi ketika dia mengajar orang banyak, pasti orang banyak antusias dong mendengarkan pengajaran Yohanes Pembaptis. Ketika orang banyak mendengarkan pengajaran demi pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, respon dari orang banyak adalah mereka mau dibaptis. Ketika mereka mau dibaptis, tentu mereka butuh arahan. Sehingga pertanyaan demi pertanyaan yang datang kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami lakukan? Berarti pertanyaan ini membuka peluang bagi hidup mereka. Mereka mau berubah. Mereka mau meninggalkan kehidupan yang lama. Atau sering kita katakan tentang hidup dalam pertobatan. Jadi orang pertama yang datang kepada Yohanes menurut perikop kita di ayat 10 adalah orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apa yang harus kami lakukan? Jawaban Yohanes Pembaptis tentang memberi. Salah satunya pakaian dan makanan. Pakaian dan makanan kita sama-sama tahu ini adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Ini kebutuhan yang wajib kita miliki. Tapi kalau kita lihat pada saat sekarang ini, bagaimana makanan kita? Tentu banyak sekali yang tanpa terkontrol, bahkan sisa, bahkan pemborosan. Sementara kalau kita melirik ke kiri dan kanan kita, di sekeliling kita, dimanapun pasti ada orang yang kekurangan. Pakaian kita di zaman online ini, banyak sekali pakaian-pakaian Permata yang mungkin belum selesai dipakai sudah beli lagi. Tapi ingat, itu kebutuhan pokok yang wajib kita miliki. Tapi ada ternyata orang kebutuhan pokok itu pun belum terpenuhi dalam kehidupan mereka. Pada momen inilah Tuhan mau mengajar kita dari firman ini. Jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Jangan terlalu haus akan duniawi ini. Tapi kita butuh diarahkan kepada keugaharian tentang hidup sederhana, tentang rasa bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Berpijak dari hal yang demikianlah, tentu ini menjadi dasar kita untuk bisa berbagi terhadap apa yang kita miliki. Selanjutnya pengajaran itu tentu didengarkan oleh orang banyak, termasuk pemungut cukai, saudaraku. Pemungut cukai juga bertanya kepada Yohanes dan dia mau dibaptis. Dan dia juga bertanya kepada Yohanes, apa yang harus saya lakukan? Tentu melalui perikop kita ini adalah yang utama yang harus dibenahi oleh kehidupannya. Yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah, jangan melebih-lebihkan terhadap apa yang sudah ditentukan bagimu. Artinya mengarahkan kehidupan manusia agar kejujuran itu tetap terlihat nilai kehidupan yang perlu dijalankan. Kejujuran orang bertobat harus terlihat, bukan hanya dalam percakapan ataupun kata-kata, tapi pertobatan itu dalam kehidupan yang jujur. Selanjutnya bagaimana dengan prajurit? Prajurit juga demikian datang kepada Yohanes Pembaptis.
Tentunya juga dia bertanya kepada Yohanes Pembaptis apa yang harus dia lakukan. Tapi jawaban itu kembali dipertegas dengan mengatakan, jangan memeras tapi cukupkanlah terhadap apa yang kamu terima dari gajimu. Disinilah dididik dari jawaban-jawaban Yohanes Pembaptis, berbagi, mencukupkan terhadap apa yang kita miliki, dan tidak melakukan kecurangan di dalam pekerjaan. Ini artinya tatanan nilai kehidupan orang yang bertobat. Pertobatan itu, orang yang dibaptis itu bukan hanya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ketika mereka hidup dan menerima Kristus di dalam hidupnya, hidup bertobat itu harus mereka tunjukkan dalam sikap kehidupan mereka. Jadi wakil orang-orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis, ini adalah jembatan agar mengubah orang banyak untuk menunjukkan sikap pertobatan. Karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Perbaiki diri, perbaiki sikap hidup. Hidup di dalam Kristus itu akan berbuat. Hidup di dalam pertobatan itu akan berdampak. Salah satunya adalah mau berbagi kepada orang lain. Jadi melalui perikop di PA Permata GBKP di minggu ini, besar sekali keinginan Tuhan bagi kita. Permata GBKP kalau kita lihat ya, walaupun itu di daerah dan di kota sangat jauh berbeda, tapi bukan berarti orang di daerah tidak bisa kita bantu dengan keberadaan kita yang tinggal di kota-kota besar. Kalau kita lihat aksi di PA Permata GBKP di minggu ini, bagaimana Permata bisa membuka lemari untuk bisa dibagi-bagikan kepada orang lain. Artinya, cuci gudang itu bukan berarti kita memberikan pakaian yang tidak layak pakai, tapi pakaian yang masih layak pakai kita boleh berikan kepada saudara dan saudari kita yang sangat membutuhkan. Permata GBKP sejak dini diajak untuk berbagi. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu hidup dalam mengasihi. Bukan hanya mengasihi Tuhan saudaraku, tapi mengasihi hidup sesama manusia. Hidup dalam pertobatan bukan berarti kita hanya dibaptis saja, tapi kejujuran adalah nilai hidup kita. Dan mampu mensyukuri terhadap apa yang kita miliki, itu adalah salah satu kita mensyukuri berkat yang kita terima dari Tuhan. Sehingga di PA Permata GBKP di minggu ini, marilah Permata ajak buktikan diri kamu. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang bersyukur selalu dalam segala hal. Jangan kejar yang tidak mampu kamu kejar, tapi kejarlah apa yang sudah Tuhan persiapkan dalam iman dan pengharapan. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Izinkan firman ini selalu menegur, melawat anak Permata GBKP, agar di mana dan bagaimanapun kehidupan yang sudah Tuhan rancang bagi mereka, mereka kuat dan mampu menjalankannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.